Halo semuanya, kembali lagi di JKF Podcast dan sekarang masih bersama di 2025 Highlights episode. Nah, sekarang nih spesial banget lagi nih. Gila, kayak hari ini spesial semua nih episodenya ya. Karena kita kedatangan satu tamu kehormatan, our special guest from Japan, from currently Saitama, right? Yes. From Saitama, Makoto Kanazawa, Wow, konnichiwa. the creator of Ohige no Pon. Welcome to Jika. Halo, konnichiwa. Konnichiwa. 皆さん、こんにちは。日本から来ました金沢誠 Selamat で siang す。 semuanya. Saya datang dari Jepang. Nama saya Kanazawa Makoto. Hajimemashite. はじめまして。 Salam kenal. Oke, selamat datang Kanazawa-san. Mungkin ada yang belum tahu nih ya, Makoto Kanazawa itu siapa? Apakah karyanya seperti apa sih gitu, atau dia artis seperti apa gitu? Bisa nggak Makoto Kanazawa menceritakan latar belakangnya atau memperkenalkan diri kembali gitu? はい。ここにいらっしゃる方は、おそらく金沢さんのことが知らない方もはいいるんじゃないですか。はい。いやですからそのため自己紹介をもう一度お願いします。わかりました。じゃあ改めまして、皆さんこんにちは。私は日本人のキャラクターデザイナーの金沢誠です。 Selamat siang semuanya. Saya adalah desainer karakter dari Jepang. Nama saya adalah Makoto Kanazawa. おひげのポンというひげの生えたキャラクターを作って今日本や台湾、タイ、そしてインドネシアいろんな世界でキャラクターデザインの仕事をしてます。 Saya membuat karakter yang bernama Ohige no Pon, seekor anjing yang memiliki kumis. Nah, dan karakter tersebut telah ditampilkan di Taiwan, Thailand, dan Indonesia. Congratulations. もう初めてインドネシアイラストレーションフェア直参加させてもらってとてもこうハッピー興奮してます。 Ini pertama kalinya saya datang diundang ke GCAF, ke Illustration Fair di Indonesia, dan saya merasa sangat senang dan terhormat. Thank you so much for coming. Terima kasih hari kita bersama sudah mau datang Kanazawa-san. Sekarang kita mungkin agak menggali backgroundnya kali ya dari Kanazawa-san gitu. Kanazawa-san nih pertama kali belajar menggambar atau pertama kali memulai ilustrasi itu gimana sih ceritanya gitu, dan awalnya gimana nih bisa tiba-tiba lahir Ohige no Pon? 金沢さんのそのアートを学び始めの時とおひげのポンを作ったきっかけを教えていただけませんか。わかりました。私はもう学生時代高校2年生ぐらいから絵を描き始めました。 Saya sudah mulai belajar menggambar sejak SMA kelas 2. 美術の先生に出会ってとても素敵で自分は美術の先生になろうと思って美術の先生になれる大学に行きました。 Jadi waktu saat SMA kelas 2 saya bertemu dengan guru seni budaya yang cantik dan saya jadi suka seni dan ingin menjadi guru seni juga. Nah, dan karena itulah saya masuk ke universitas yang awalnya untuk belajar menjadi guru seni. でもその教育実習先生になる免許を取るときにすごくこうヤンキーの学校生徒が乱暴な学校に配属になって私は先生無理だと思って普通の会社に就職しました。 Jadi setelah kuliah kan ini saya pernah harus magang di suatu sekolah untuk mengambil akta mengajar. Dan kebetulan sekolah itu sekolah yang urakan, murid-muridnya nakal, suka kekerasan gitu. Jadi sepertinya saya nggak bisa deh jadi guru gitu. Jadi pindah kerja ke korporat. それで31歳まで普通の会社でメーカーでサラリーマンとして働いて、で31歳の時にどうしても絵やりたいなと思ってもう一回絵を始めました。 Jadi saya menjalani profesi sebagai karyawan korporat sampai ke umur 31. Nah, tapi di umur 31 tuh selalu menahan gitu kayak bagaimanapun kayaknya saya ingin menggambar deh. Nah, jadi oleh karena itu di umur 31 memutuskan untuk berhenti bekerja korporat dan memutuskan untuk memulai pekerjaan seni lagi.
Oke, oke. でその31歳の時に、絵を始めた時に描き始めたのがおひげのポンちゃんです、はい Jadi saat di umur 31 tadi, saat pertama kali memulai pekerjaan sebagai artis, yang karakter yang pertama kali digambar adalah Ohige no Pon ini. Oh, jadi sebagai karakter desainer malah karakter ini duluan yang pertama kali keluar gitu ya. Maksudnya sebelumnya tuh bahkan tidak pernah mengeksplor ada karakter-karakter lain gitu sebelum Ohige no Pon. おひげのポン、キャラクターデザイナーとして、おひげのポンの方が最初ですよね。その前にいろいろなキャラとかやってみましたか？はいはいやっぱり会社を辞めてアルバイトをしながらまず絵で活動をしたので、最初はもうお仕事をするためにお金を稼ぐためにいろんな仕事を受けました。 Oke, jadi waktu pertama kali jadi artis itu sebenarnya part time artis ya. Jadi dia menerima banyak job dari berbagai macam tempat. Nah, itu dia juga membuat beberapa karya. Oke. でいろんな仕事をやってた、いろんな絵の仕事やってたけど、やっぱりポンちゃんの絵をもっとやりたいなと思って、そのポンちゃんの比率を増やしていったという感じです。 Jadi dalam proses berkaryanya itu mengambil job dari banyak tempat. Nah, di tengah-tengah tuh merasa ingin kayaknya karakter Ohige no Pon yang paling disayang gitu ya. Jadi makanya porsi Ohige no Pon ini sedikit demi sedikit dibikin banyak gitu daripada job-job pesanan yang lain gitu. Dan jadilah seperti sekarang. Oke. Nah, Kanazawa-san kan sudah berkeliling Asia nih ya, kelihatan saya udah kayak ke beberapa tempat dan berpameran. Gimana sih rasanya untuk berpameran di Indonesia dan menjadi highlighted artisnya GICAF, boleh diceritain nggak pengalamannya? はい、アジアを中心にいろいろなところに出ましたよね。はい、で、それを経験してからインドネシアに出る印象はどうですか？そうですね。今日本とか台湾とかタイランドとかいろんな国でイラストレーションフェアがあって、それに参加させていただいていく中で、バンコクイラストレーションフェアで、We've met together. Yes ジカフメンバーに会って、そこでこうインドネシアに来るきっかけをもらったという感じです。 Jadi saya sudah pernah tampil di beberapa event di mungkin Taiwan atau Thailand, dan terakhir tuh saat di Bangkok ketemu dengan tim dari GICAF gitu. Dan dari pertemuan itulah saya diajak untuk untuk mengadakan pameran di sini. Kebetulan booth kita tetanggaan waktu itu. Guzen nih booth suka tonariです。そうです。なんか帰りのエレベーターも一緒だった気がするんだよね。 waktu pulang elevatornya juga bareng. Iya, the same. Dia bawa koper, kita bareng satu. Oke. Nah, di GICAF kali ini nih, Kanazawa-san bawa special item apa nih yang dijadikan jagoannya gitu, jadi hero produknya di sini? GICAFに持ってきた一番ですかね、自慢したい一番プラウドなアイテムは何ですか？はい、やっぱりフィギュアです。ジャパニーズソフビアートトイ、これはとてもこだわって他の国でもすごく人気なんですけど、自覚用に持ってきました。はい。 Jadi yang paling saya banggakan adalah Sofubi dan sebuah figur Ohige no Pon. Nah, jadi saya sangat suka dengan produk itu dan saya membawa banyak untuk dijual di sini, diperkenalkan di sini. Oke. Nah, ini buat yang di luar, kalau udah pada ngedengerin, biar nggak penasaran langsung aja ke boothnya Makoto Kanazawa di lantai 2. Lihat tuh produk-produknya Ohige no Pon gitu, dimana di situ semua toysnya, kayaknya nggak ada lagi ya di Indonesia tuh, cuma di GICAF aja tuh gitu. Mumpung Kanazawa-san lagi di sini, jadi mungkin bisa ngobrol, bisa tanda tangan, bisa foto bareng gitu. Langsung aja dibeli produknya di lantai 2 di boothnya Makoto Kanazawa. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ngomongin kreatif proses nih. Ini kayaknya agak seru. Ohige no Pon tuh kan karakter anjing berkumis. Nah, ketemu karakter ini dari mana gitu? Maksudnya ceritanya apa nih yang bisa akhirnya melahirkan karakter si Pon-chan ya?
Ponchan ini bisa jadi karakter yang hidup tuh gimana ceritanya? はい、そのクリエイティブおひげのポンを作ったクリエイティブプロセスはどのようなプロセスですか？そのおひげのポンはその犬なんですけどひげがあってその面白いですよね。ちょっとはいはい普通じゃないんですけどじゃあどのようなプロセスで作りはいましたか？わかりました。やっぱり、絵を始めるときに私は作品で人を明るい気持ちにさせたいなと思いました。 Jadi saat saya pertama kali ingin membuat karakter, saya ingin membuat karakter yang bisa membuat orang lain tuh ceria gitu kalau melihatnya. 学生の時に色の勉強をしました。 Ya jadi saat masih menjadi pelajar saya belajar banyak tentang itu. 黄色は人を元気にする色。 Misalnya kuning adalah warna yang membuat orang tuh ceria, happy. Yes, オレンジは人の心をあったかくする色。 Jadi dan juga oranye adalah warna yang membuat hati itu menjadi hangat. そして日本ではこのヒゲがユーモアの象徴なんです。 Dan juga di Jepang tuh ada tipikal kalau orang yang punya kumis tuh humor. Oh, Yes, yes, yes. Equals humor. Like チャーリー・チャップリンとか。あいえいえそうそうそう。なので自分のその好きな要素をミックスして自分が伝えたい作品に一番合ったキャラクターを作りました。 Selain itu saya juga suka Charlie Chaplin tentang kumisnya. Nah jadi semua hal itu saya kumpulkan jadi satu dan jadilah Ohige no Pon. Oke. Tapi kenapa anjing? どうして犬ですか？ずっと飼いたかったんですけど飼えなかったのでその犬が好きな気持ちが爆発して自分のキャラクターにしました。 Jadi emang dari dulu saya ingin memelihara anjing tapi tidak bisa. Nah jadi perasaan ingin memelihara anjing tuh dipendam terus sampai meledak dan jadilah Ohige Akhirnya no. jadi karakter ini. Iya. Gitu. Akhirnya daripada melihara anjing, akhirnya bikin karakter yang bisa dipeluk sendiri gitu ya. Oke. Nah, Ponchan itu kan background story-nya simple ya gitu dan emang sangat visual gitu. Maksudnya dari visualnya sendiri kita udah bisa kenal lah langsung gitu. Oh ini karakternya Ponchan nih gitu. Dan bahkan malah jarang naratif gitu. Maksudnya jarang ada kata-kata gitu dari setiap ilustrasinya gitu. Tapi sorry. Apa yang membuat Kanazawa-san memilih style seperti ini gitu yang tanpa kata-kata, tanpa dialog gitu. Jadi visualnya tuh benar-benar clean gitu. Ada latar belakang sendiri kah gitu yang menyebabkan visual ini keluar? おひげのポンの、物語とか世界は、そのあまり言葉を使わず絵で、はい。ね、視覚言語的なことですよね。そうですそうです。どうしてそのような語り方を選びましたか？私の学生時代の大学院の専攻がまさに言葉を使わないでできるだけ言葉を使わないで絵で相手に情報を伝えるというそういう勉強をしてました。 Jadi karena saat kuliah tuh saya belajar keahlian saya adalah atau hal yang saya tekuni adalah mengungkapkan sesuatu itu tidak dengan kata-kata tapi menyampaikan sebanyak mungkin informasi dengan gambar. Oke. Ya, jadi memang jurusan atau keterampilannya yang dipelajari di kuliah tuh itu. なんかこ Oke. う漫画とかもあんまり言葉読まなくてもこう意味が分かってくるそういう感じで。 Mungkin rasanya seperti kita membaca manga atau komik kan kata-katanya itu sedikit tapi dengan gambar kita bisa mengerti banyak. Oh, it's like ini ya. Kalau manga tuh ada Gon, the dinosaur. Yes, yes, Ya, yes. without dialogue. Ya. Oke. Boleh nggak diceritain kayak gimana sih kreatif prosesnya biasanya nih ya? Kalau misalnya memang kan karakter Ohige no Pon dibuat berbagai macam seri gitu ya. Yang tiba-tiba ntar topiknya ganti atau pakai kostum apa segala macam. Nah biasanya kreatif proses di balik penemuan-penemuan objek atau misalnya pemasangan-pemasangan objek di dalam si karakter Ponchan nih prosesnya seperti apa sih gitu? Karena Zawa-san. そのおひげのポンのキャラは、まあいろんなところに、その服とか持ち物とかも変わり続けますよね。たまには何かをエビフライを持つとか、その他のところに、まあ、他のアイテムを持っている絵がありますよね。その別々なアイテムはどのような考えましたか？ああ、もうそんなに考えてない。描きたいの描くっていう。あんまり考えてない。ごめんなさい。 Jadi itu sebenarnya saya tidak berpikir dengan keras untuk itu. Jadi
Saya cuma menggambar apa yang ingin saya gambar. Oke, jadi memang referensi hari-hari lah ya, maksudnya mungkin dari apa yang Kanazawa-san suka gitu, atau ya mungkin apa yang ditonton, apa yang lagi didengar musiknya, dan inspirasi itu biasanya yang membuat karakter Ponchan ini. その Nah, 日常生活からインスピレーションを持ちそうですよね。そうそうそうそうそう。音楽とか何を見ると。そうですね。 oke. Nah, kalau mau bertanya nih, kesulitan apa sih gitu yang paling dirasakan saat mendevelop atau membangun karakter Ohige no Pon nih gitu? Misalnya kalau ada ya, misalnya kayak yang paling sulit tuh dirasakan apa sih gitu dari prosesnya? おひげのぴょんのキャラを開発した時には、一番難しかったのは何ですか？ああ、やっぱりできるだけ言葉を使わないようにして、絵だけで相手に情報を伝えたいと思ったので、分かりやすいシーン、ポンちゃんも喋んないんですよ。だから体だけ、あとは見た情報だけでその内容が分かるような絵の作り方は一番苦労しています。 Jadi karena Ohige no Pon ini tidak banyak berbicara ya, jadi yang paling susah itu adalah membuat scene ya. Bagaimana dengan menggambarkan gestur gitu. Seperti gestur, seperti apa posisi, seperti apa yang harus digambar agar penonton tuh bisa memperoleh informasi yang banyak dengan mudah. そうそう。なので、感情表現するのに一番大事なのが眉毛って言われてます。だから眉毛をいろんな形にしたりして表現をしてつけてます。 Dan juga karena Ohige no Pon ini karakternya tidak berbicara, jadi hanya bisa menunjukkan ekspresi itu dari alis, pergerakan alis aja. Oke. Wah seru banget nih. Saya banyak insight baru nih dari seorang seniman yang ternyata sederhana banget gitu misalnya backgroundnya dalam prosesnya. Tapi menariknya karena kan pengalamannya sebenarnya beda-beda ya di setiap negara gitu. Kayak di Jepang, di Taiwan, Thailand, China, Korea gitu. Apa sih yang biasanya didapat dari setiap exhibition atau perjalanan? Apakah itu juga membantu mengembangkan karakternya Ponchan? Misalnya kayak perjalanan dari tiap negara menginspirasi kayak oh ternyata bisa bikin Ponchan edisi Indonesia atau edisi Thailand atau edisi apa gitu. Mungkin bisa diceritain perjalanannya. ポンちゃんにいろいろな国連れて行ってもらいました。はいはい。そのさまざまな国とかでインスピレーションを取って新しいポンちゃんのシーンとか作りましたか？例えばインドネシアを切ってからインドネシアのポンちゃんを作りたいということもありますか？そうですね。いろんな国のこの Aman? Oke. Oh dari luar. It's from outside. Oke. いろんな国行ってもちろんインスピレーション受けたり、食べ物とかそういうのを書いてみたいなとかいうふうには思います。 Jadi saya tentu saja banyak mendapatkan inspirasi dari setiap negara yang saya kunjungi. Mungkin yang paling dekat adalah tentang makanan. Oke. Jadi setelah ke negara tersebut saya jadi ingin menggambar Ponchan dengan makanan tersebut. あと国によってその売れるポストカードの種類が違かったり、そういう楽しさがあります。売れる商品が違かったり。 Jadi barang-barang yang terjual di setiap negara pun berbeda gitu. Jadi itu pun yang terasa menyenangkan. Oke. Ada yang beda nggak kalau yang di Indonesia? インドネシアと他の国と比べれば、その確かに一番よく売られてる食品は何ですか？まだ1日ぐらいしか経験してないから、まだそんなに。 Jadi karena di sini masih seharian ya jual ya, jadi belum bisa memastikan. Oke. Nah, kita lanjut ke ini nih sisi lain dari Kanazawa-san. Ini kan kita dapat kabar nih kalau misalnya ternyata Kanazawa-san ini pernah bekerja di manufacturing and packaging design. Dari ya gitu. Itu apakah membantu ya, maksudnya pengalaman itu di saat akhirnya sekarang menjadi independent artist gitu, kira-kira apa nih yang bisa diambil gitu dari pengalaman di masa lalu? はい、その金沢さんは最初からmanufacturing パッケージングデザインの仕事をやってたそう。と聞きましたが、でその
なんですかね、それをそれからの経験を得て使ってその今の金沢さんになることがありはい、ます。あります。パッケージメーカーではこうデザインの仕事じゃないんです。営業の仕事だったんです。Jadi waktu di manufacturing dan packaging design itu dia bukan artis, bukan tapi artis. ya di bagian marketingnya. Oh, malah tidak mendesain sama sekali ya. No design. Oke. もうお客さんによろしくお願いします。 Oke. その経験がとても良かったです。 Oh ya, jadi pekerjaannya adalah ya ini melakukan banyak kerjasama dengan orang gitu dan itu sangat membantu pengalamannya. お客さんに自分のキャラクターとか作品をこう売り込んだり提案する力はつきました。 Dari pekerjaan itu saya mendapatkan kemampuan untuk menjual produk saya sendiri akhirnya. That's why you can stay standing for 3 days. ビジネススタイル。あとはあんまり話したくないんですけど。 It's easy. It's easy one day full. Okay. あとまあこの商品のこの価格原価のなんかそういう商品のお金の計算も早くなりました。 Dari pengalaman itu juga bisa menentukan harga yang pas untuk produknya sendiri. Oh, nice. No, nice. I just need that. Oke. Nah, berarti sekarang mungkin balik ke langkah pertama Higginopon nih. Saat Ponchan pertama kali dijual atau misalnya saat Kanazawa-san memutuskan untuk menjadi aku akan menjadi independent artist gitu. Challenge paling besarnya apa sih saat pertama kali memulai itu? そのアーティストの新人としたの時に、一番難しいことは何ですか？ああ、やっぱり誰にもこういうイベントに出ても誰にも相手にされないことです。みんなこうチラシ渡しても普通あんまり受け取ってくれない。 Jadi yang paling susah adalah waktu ikut di pameran tidak terlalu dinotis sama orang, tidak terlalu diajak berkawan, tidak terlalu diajak berbicara. でもそれが良かった。じゃあどうしたらもっとこう見てもらえるかなっていうふうに考えるようになりました。 Tapi hal bagusnya yang bisa dipelajari dari situ adalah saya jadi berpikir gimana ya caranya biar bisa ke notice gitu. Harus dijual dengan cara gimana? ポスターの位置を上に上げようとか、この渡すプリントをしっかり作ろうとか、そういう失敗をいっぱいしたからいろいろ改善できたなと思います。 Jadi karena tidak ternotis tadi jadi mikirin banyak cara, misal mungkin posternya kurang tinggi ya atau membagikan freebies ya. Nah, jadi dengan banyak trial and error seperti itu jadi bisa memiliki kemampuan yang sekarang. Jadi ya plus dibantu tadi ya pengalaman jadi marketing. Eigyo buno taiken mo yaku ni tashimasu ne. あんまり That helps so much. Yes. Oke. Nah, ini berarti udah berapa lama ya kira-kira Kanazawa-san membangun IP Higginopon ini? Higginopon no tsukutta no wa kore made nan nen kan desu ka? 会社辞めた31歳で今、13年間経ちました。 Jadi saya pertama kali membuat Higginopon ini waktu 31 tahun, waktu berhenti dari kerja korporat. Dan sekarang sudah berjalan selama 13 tahun. Oh. 年齢が Secara umur sudah sudah mapan. Oke. Nah, ini kan berarti kan selama 13 tahun Kanazawa-san tuh sudah berarti apa ya? Udah nge-build IP gitu kan dengan serius dan konsisten gitu. Dan ya udah maksudnya benar-benar dari nge-building sampai mengusahakan kayak IP ini sustain gitu. Terus apa sih yang Kanazawa-san pelajari nih sebagai IP builders gitu selama 13 tahun ini di kultur yang berbeda-beda gitu. Maksudnya kayak apa yang bisa di-share mungkin ya ke kita ya gitu sebagai IP owners, IP builders gitu. Mungkin pengalamannya bisa dibagikan ya ke teman-teman yang di GCAF kan banyak sekali artis yang punya karakter juga gitu. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. この13年間、そのHigginoponの IP を開発したり、そのなんですかね、販売したり購入したりして、そのどのようなですかね IP の開発し方とか、その
ジカフにも若いアーティストが、うんその自分のキャラがあって、どのようにおひげのポンのような、成功になり方は、はい、アドバイスお願いします。ありがとうございます。まずはとにかくいろんな人に見てもらったりいろんなイベントに出ることが大事だと思います。Ya, pokoknya yang paling penting adalah diperlihatkan ke banyak orang, ikut di banyak event gitu. Yang pertama. いっぱい出るとやっぱりなんていうかな、褒めてもらえたりここすごいねとかそのお客さんに元気をもらえます。 Paling enggak kalau kita ikut event atau dikasih tahu ke banyak, diperlihatkan ke banyak orang, kalau kita menerima pujian tuh akan menyemangati diri sendiri. Itu bayaran paling minimal ya. Apresiasi. やっぱりお金を出して買ってくれるっていうのは本当にモチベーションが上がりますね。 Ya, jadi kalau di event kalau kebetulan barang kita dibeli dan kita menerima uang, pasti itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat. もう一つは、お客様がアイディアをくれます。 Dan yang paling penting adalah dari tamu-tamu tersebut, dari pengunjung-pengunjung tersebut, kita bisa mendapatkan ide baru. 7年前にソフビフィギュアは作ってなかったんですけど、日本とか台湾とかでソフビないのソフビないのっていっぱい聞かれました。 Jadi 7 tahun yang lalu saya tidak punya figurin. Nah, Only picture and drawings. そう、only and the key holder and Okay. で、わあすごく言われるから、これじゃあソフビをすぐやろうと思って、したら今おかげでフィギュアがとっても愛してもらえるっていう感じです。 Nah, terus saat pameran di Taiwan atau Thailand banyak di request sama orang nih, tolong dong bikinin figur, bikinin mainan gitu. Nah dari situ saya jadi berusaha untuk membuat itu gitu. Jadi mendapatkan ide itu justru dari pengunjung. Dari audiens yang datang ya. そうだからもう書いて悩むじゃなくて、書いたらもう展示に行くもうとにかく動くのが大事だと思います。 Jadi saya tuh bukan yang bikin terus bingung writer's block gitu. Tapi abis bikin ditunjukin ke orang gitu gimana reaksinya. Dan evolve dari situ ya. そこからその開発できます。そうです。上達できます。アイディア。そう。 Wah seru banget. Jadi tidak pernah ada kata ini ya stuck gitu ya buat Kanazawa-san ya. Karena dibikin aja dulu terus ditunjukin, kalau ini bikin lagi gitu. Luar biasa Kanazawa-san. Nah Ponchan gitu kan ada karakter lain juga ya, kayak apa Rodriguez. Rodriguez right? You have other characters right? Terus ada berapa karakter sih sekarang kira-kira yang punya sama Kanazawa-san? あ、でもね、みんなポンちゃんの話の中に出てくるキャラクターばっかりなんです。だいたい7キャラクターぐらいいます。 Semuanya tuh karakter yang muncul di universe-nya Ponchan. Teman-teman one universe. Iya, dan semuanya ada sekitar 7 karakter. Oh, jadi Ponchan, Rodriguez. Yes, and the Pamplemousse and the PK Pom. Oke, nah. ひげが生えてる友達が多い。 Semua ada punya banyak teman yang punya kumis juga. Oke. Jadi ini universe kumis ya judulnya. Ohige no Universe. Ohige no Universe. Oke. Nah, dari banyaknya karakter ini dan universe yang semakin berkembang, kira-kira Kanazawa-san punya mimpi besar apa sih ke depannya yang bisa kita dibagiin nih ke teman-teman? Siapa tahu kita bisa nungguin bareng-bareng nih, kayak gebrakan apa lagi nih yang mau dibikin sama Kanazawa-san. まあこのおひげのポンの世界が持っていらっしゃいますよね。この後もどのような上達か、どのような新作品が出ようと思います。出そうと思いますか。今ポンちゃんの世界をこう優しい世界とか人が読んであったかくなるような作品を作ってるんですけど、絵本が今2冊出てて5個の国で発売されてます。それをもっともっと作っていきたいです。 Oke, jadi di universe-nya Ohige no Pon ini adalah universe di mana semua orang tuh baik hati. Dan kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Nah, setelah ini saya ingin dan juga universe ini sudah dibikinin buku bergambar anak. Nah, telah dibuat 2 buku, 2 judul dan telah dijual di 5 negara. Nah, mungkin saya ingin lebih fokus ke melanjutkan buku bergambar ini. Tapi memang fokusnya hanya ke buku anak dulu ya sekarang. 今はその
子供の絵本だけですか？そうなんです。子供の絵本とあとは大人用のメッセージブックもあります。こっちも今1冊出てて、今2作目が今年出るっていう感じです。子供用と大人用2つあります。Jadi selain buku anak akan ada juga yang untuk orang dewasa. Oh, Dan akan keluar tahun ini. Oke. Nggak sabar nih nunggu karya terbarunya. Mungkin bisa keluar di Jikaf lagi ya nanti ya. お楽しみに待ってます。また本をジカフに出してください。はい、頑張ります。 Oke, ini sudah mendekati akhir nih. Kita mau ke final thoughts, reflecting on your artistic path gitu. Kira-kira balik lagi ya, karena kita nih banyak generasi yang terlibat dan menonton, memantau konten ini ya, Jikaf gitu. Dan hope so penonton video ini nantinya mungkin bisa ada beberapa key lessons yang bisa di-share nih sama Kanazawa-san untuk teman-teman artis, teman-teman toy designers, teman-teman IP yang bisa menjadi apa ya, bekal gitu. Misalnya kalau misalnya emang mau konsisten selama kayak Kanazawa-san ini 13 tahun berkarya ngebangun Ohige no Pon, apa sih yang harus dimiliki sama teman-teman ini? そうですね。金沢さんがその13年間おいげのポンのその IP を作ってて、その新人のアーティストにそれをそのようなことを叶えるようにどのようなアドバイスをしますか？例えばその始まったところに、最初から知ってたらよかったと。なるほどね。なるほど。最初から知ってたらよかったね。夢は叶うっていうことは思っていいと思います。Jadi menurut saya sebaiknya tuh kita harus percaya kalau mimpi itu akan tercapai. その方法があると思ってます。Pasti akan ada lah caranya. もう制限をしないでやりたいことを紙にとにかく書いていくことが大事だと思ってます。Jadi bukan digembar-gemborkan mimpi itu, tapi coba tulis di kertas dulu beberapa. 本当にそうすると3年後5年後この紙を見た時に多分半分ぐらい叶ってると思います。 Setelah itu 3 atau 5 tahun lagi coba lihat lagi list tadi, mungkin setengahnya udah tercapai. Nggak kerasa. そうそう。あとは失敗をどんどんしていく、自分を失敗させてあげるっていうのも大事だと思います。 Dan juga memaafkan kegagalan dan memaafkan diri sendiri pun itu adalah hal yang penting. Self love. Self love. Oke, ada lagi? またあります。アーティストね、そうだよね。あとはいろんなやっぱグローバルだから、いろんな国に行っていろんな人に見てもらうっていうのはとても大事だと思う。 Jadi di era globalisasi ini saya rasa penting untuk pergi ke banyak negara, bisa bertemu dengan banyak orang. Itu juga penting untuk seorang. 今多分インスタグラムのフォロワーさんの半分以上が僕台湾なんです。日本より今台湾の方が多分ファンの方が多い。それは海外に出してやったからこそで気づけたことっていうのはあります。 Jadi sekarang follower Instagram Ohige no Pon itu setengahnya adalah orang Taiwan. Jadi lebih banyak orang daripada orang Jepang. Nah, makanya itu adalah karena saya membawa Ohige no Pon ke Taiwan. Dari berkat itu. とにかく挑戦する、やりたいことをやってみるっていうのが一番大事だと思います。 Yang penting adalah men-challenge diri sendiri dan terus melakukan apa yang ingin kita lakukan. Oke. Wah, banyak sekali cerita-cerita kehidupan yang berharga yang bisa kita ambil nih dari Kanazawa-san. Keren banget. Saya rasa semua yang ngedengerin di sini jadi paham dan semakin terinspirasi ya untuk kayak mengerti juga gitu karakter di balik Ponchan yang dimana merepresentasikan happiness tadi. So siapa aja yang lagi butuh kebahagiaan silakan mampir ke boothnya Kanazawa-san. Makoto Kanazawa di lantai 2 gitu. Itu bisa langsung diambil tuh, dikoleksi karakter-karakter karya-karyanya Ohige no Pon dan teman-temannya, universe-nya, Ponchan and Universe. Apa tadi bahasanya? Karakter berkumis? おひげがあるキャラは何と言いますか？
何何何 The universe name. そ do you のお have 池の any? 世界とか。おひげのポンのおひげの村っていうおひげの森だ oke.森 Jadi hutan kumis. Oh, hutan kumis. Hutan Oke. kumis. Silakan dikoleksi karya-karya makhluk-makhluk yang berasal dari hutan kumis. Jadi ada di lantai 2 dan masih ada sampai tanggal 5 Oktober 2025. Jadi jangan lupa dikoleksi. Itu kayaknya udah menipis ya stok tadi ya, Poundra ya. Iya, benar. Dilihat di atas. Jadi segera dikoleksi sebelum kehabisan dan mumpung Makoto Kanazawa atau Kanazawa-san yang lagi di sini bisa langsung ketemu juga, bisa foto bareng. Dan kalau ada yang mau meet the artist, ikut programnya, itu besok Makoto Kanazawa akan hadir di sini tanggal 20 September dari jam 1 sampai jam 2 siang untuk menandatangani barang-barang dan apapun yang kalian beli di GCAF 2025. Jadi jangan lupa datang besok tanggal 20 jam 1 sampai jam 2 siang di program Meet the Artist bersama Makoto Kanazawa dari jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi besok ya, hari Sabtu kan besok ya? Benar. Sampai lupa hari saya. Oke, teman-teman, sepertinya ini mengakhiri perjumpaan kita. Arigatou gozaimashita Makoto Kanazawa-san. ありがとうございましたとても楽しかったです Semoga pengalaman selama di Jakarta dan selama di GCAF menyenangkan dan menjadi inspirasi untuk mengembangkan karakter-karakter Ponchan lainnya ya. そのジカフにいる経験をその楽しんで、次のポンちゃんのキャラにインスピレーショわかりましたンになったら嬉しいです。はいわかりましたはい Arigato. ありがとう Oke, thank you teman-teman yang udah ngedengerin. Thank you for tuning in to GCAF Podcast di highlighted editions. Terima kasih banyak lagi kembali untuk Makoto Kanazawa untuk obrolan-obrolannya dan sampai jumpa di edisi GCAF Podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Arigato. Arigato. Arigato.